Oke, yang berikutnya pembicara yang keempat, ini adalah pembicara laki-laki yang kita punya untuk hari ini. Karena sekali lagi ketika kita bicara tentang kesetaraan gender, bukan hanya bicara tentang perempuan, tetapi juga bicara tentang laki-laki menjadi sangat penting. Dari Surakarta kita bergeser ke arah Yogyakarta, dan saya akan mengundang Mas Yeyen Subandi, selaku staf pengajar di Universitas Respati Yogyakarta atau UNRIO. Nah, saya baru menghafalkan singkatannya ini, Mas. UNRIO, dan sekaligus pengajar di UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mas Yeyen, monggo. Ya, terima kasih Mbak Novi untuk waktunya. Mungkin untuk mempercepat waktu, untuk slide pertama, silakan untuk operator. Oke, di sini saya akan sebetulnya tema ataupun judul ya kita tidak mempermasalahkan ya, karena ini awalnya memang di awal dulu Bu Tika mau pertemuan di Surabaya di UNER, tapi karena corona akhirnya saya membuat tema perempuan, narkotika, dan pandemi global. Mungkin bertanya-tanya, apakah kaitannya sih antara pandemi global dengan narkotika dan juga perempuan? Kalau di slide pertama di sini, data dari BNN antara tahun 2010 dan 2013 adalah sebagai perbandingan. Yang jelas setiap tahunnya saat ini tahun 2020, korban dari perempuan penyalahgunaan ataupun tereksploitasi oleh jaringan internasional narkotika setiap tahunnya bertambah. Nah, apa kaitannya sih antara COVID dengan narkotika? Jelas ada kaitannya karena mereka rentan. Mereka pengguna narkotika, penggunanya penyalahgunaan zat narkotika sangat rentan tertular dengan COVID atau coronavirus. Satu, yang pertama, yang jelas mereka kalau menggunakan narkotika, narkoba secara bersamaan, kemudian tidak menggunakan masker, yang jelas ya kan, itu yang menjadi masalah, dan juga saluran pernapasan. Kemudian peran negara masih kurang optimal. Kenapa saya katakan berani kurang optimal dan juga masalah COVID ini? Karena hukum atau undang-undang tidak berpihak pada perempuan, khususnya korban penyalahguna zat ataupun pengguna narkotika. Di sini bukan sebagai objek perempuan, tetapi nanti di slide terakhir saya akan bercerita tentang satu tempat rehabilitasi yang berbasis masyarakat di salah satu di Jogja. Sama halnya dengan pandemi, kebingungan dari pemerintah untuk menentukan kebijakan akan seperti apa. Kemarin Bu Tutik sudah menjelaskan juga. Oke, next slide berikutnya. Oke, sampai saat ini narkotika masih dianggap sebagai sesuatu yang maskulin. Sama halnya juga dengan sistem politik ataupun perpolitikan kita, ataupun mungkin di dunia internasional masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang maskulin. Ya kan? Bisa dilihat dari historis di dunia internasional dalam kasus narkotika, di mana narkotika adalah bisnis. Dalam arti di sini bisnis ilegal, dan juga narkotika adalah politik. Saya bisa mengatakan itu, dan mungkin berani cuma mengatakan itu, karena kalau dilihat historisnya, di Amerika ataupun Australia, contohnya di Amerika Serikat pada awal tahun 90-an, adanya sentimen ya kan terhadap isu rasialisme terhadap kelompok Afrika, Amerika, warga Latin, dan juga China. Nah, dampak yang terjadi dari ketika perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, entah itu dia sebagai korban menggunakan ataupun korban dari eksploitasi dari jaringan narkotika internasional, yang jelas mendapatkan double stigma dan juga double diskriminasi. Inilah konstruksi sosial tentang gender yang dari masyarakat sendiri yang menjas bahwasannya perempuan itu ketika menggunakan narkotika ataupun terlibat penyalahgunaan zat ataupun peredarannya juga double stigma sangat rentan sekali. Itu. Nah, kemudian slide berikutnya. Oke. Nah, dari perempuan yang terlibat dalam advokasi kebijakan narkotika, sebetulnya pertanyaan juga muncul di diri saya sendiri. Berapa banyak sih mereka yang ikut mengangkat isu perempuan atau menuntut kebijakan yang responsif gender, ya kan? Menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya. Seharusnya lebih melihat sejarah perempuan yang setiap harinya, melihat pendekatan kritik terhadap sejarah, bisa dilihat dari feminis, mungkin feminis legal teori, ya kan, pengalaman perempuan sebagai standpoint di sini. Nah, analisis isu feminis semakin menarik, misalnya bisa dilihat eksploitasi, kemiskinan, daya hidup perempuan seperti apa, ya kan. Nah, misal saat ini minggu-minggu ini ada beredar petisi hukuman mati dari pemerintah Indonesia, ya kan. Kasusnya si Mary Utami dengan Rani Andriani, ya kan, dari eranya awal mula Jokowi 2014, ketika itu juga
hubungan bilateral antara Australia dan juga Brazil itu merenggang karena eksekusi beberapa warga negara yang terlibat kasus penyalahgunaan ataupun kasus jaringan internasional. Oke, slide berikutnya, dua lagi. Nah, di sini saya akan coba lebih spesifik lebih ke Nawacita Jogja. Nawacita Jogja di sini adalah tempat ataupun pemulihan adiksi yang berbasis masyarakat, letaknya di daerah Sleman sebetulnya. Yang berdiri di tahun 2019, kebetulan berdiri atas inisiasi dari kawan-kawan yang menginginkan tempat rehabilitasi untuk masyarakat, karena kalau misalnya tempat rehabilitasi di tempat medis ataupun sangat mahal sekali. Seharusnya pemerintah, negara pun ikut serta, karena di luar itu juga ada oknum-oknum yang betul memang ya mahal rehabilitasi. Lain halnya ketika misalnya public figure, artis sangat mudah sekali ya kan untuk menempuh jalur rehabilitasi. Nah, kliennya dari luar Jogja, yang dari Bogor, dari semua yang di Indonesia ada. Saat ini ada beberapa klien, hanya ada 11 klien. Nah, yang perannya di sini di dalam eranya COVID dan juga narkotika sebetulnya perempuan sebagai pendidik sebaya. Kalau Mbak Fitri kemarin ketika berbicara tentang keamanan pasukan perdamaian perempuan akan lebih damai, Mbak Fitri kemarin. Nah, perempuan ini di sini sebagai pendidik sebaya yang jelas mensupport sekali laki-laki yang ada di tempat rehabilitasi tersebut itu. Walaupun perempuan itu ya mempunyai anak, walaupun mempunyai stigma, diskriminasi oleh masyarakat yang di daerah asalnya, mereka ke Jogja untuk melakukan rehabilitasi yang berbasis masyarakat. Kita agendanya, kegiatannya kita dengan masyarakat bercampur baur, dan biasanya setiap hari Rabu sore. Nah, ini sebetulnya hari Rabu sore, setiap jam 5 hari Rabu sore kita melakukan family support. Kita berkumpul. Dan sebetulnya link jaringannya bukan hanya di Jogja. Ketika masanya Corona bulan-bulan kemarin, kita mengadakan virtual meeting juga. Misalnya dari Bali, dari Jakarta, dari Medan, semua kita mengadakan virtual meeting untuk saling menguatkan untuk family support sendiri. Oke, next slide, the last slide. Nah, sebetulnya solusi ini sudah sangat digemburkan oleh NGO ataupun yang diinisiasi oleh beberapa NGO, akhirnya menjadi kebijakan nasional melalui solusi komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana sih pemerintah ataupun masyarakat yang ada di sekitar untuk melakukan komunikasi, mungkin informasinya juga yang baik tentang narkotika, edukasinya seperti apa, jangan menjustifikasi ketika misalnya perempuan itu terlibat dengan narkotika. Nah, sebetulnya tujuan dari rehabilitasi ataupun tujuan dari beberapa NGO yang ada di Jogja ataupun yang ada di nasional di Indonesia ingin menunjukkan bahwa zero stigma dan zero diskriminasi itu nol. Nah, itu pun untuk menuju Indonesia yang tanpa stigma. Sampai saat ini mungkin kalau di Bandung kita bekerja sama dengan Rumah Cemara, ya kan, Indonesia tanpa stigma. Di Jakarta juga dengan Yayasan Karisma, di Bali semuanya kita mempunyai link, mempunyai jaringan untuk menuju Indonesia tanpa stigma di luar perang terhadap narkotika. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke Mbak Novi, silakan. Orang yang terlalu lama terisolasi mengalami sebuah kondisi disebut cabin fever, yaitu ketika mereka merasa isolasi ini menyebabkan mereka gelisah, mudah tersinggung, susah berkonsentrasi, depresi, dan sebagainya. Ditambah kemudian tadi Mbak Ayus bilang ada 50% lebih terjadi PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, menambah depresi.